Bank dan lembaga keuangan. Untuk yang pertama ini saya akan membahas dua hal dulu. Yang pertama yaitu lembaga keuangan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu saya akan membahas tentang sistem keuangan yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung saja. Pertama adalah lembaga keuangan. Apa lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan itu adalah lembaga yang bergerak di bidang pemberian fasilitas dan produk keuangan. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Keutamaan lembaga keuangan yaitu memberikan jaminan hukum ya dan keamanan dalam fasilitas dan produk keuangan. Jadi lembaga keuangan ini memiliki payung hukum dan payung hukumnya ini jelas, bahkan masuk di peraturan regulasi pemerintah. Karena itu saat lembaga keuangan memberikan fasilitas atau bahkan mengeluarkan produk-produk keuangan itu memang regulasinya sudah jelas, karena mulai dari awal, mulai dari terbentuknya lembaga keuangan itu sendiri itu sudah harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Bahkan keberadaan mereka juga memiliki payung hukum yang jelas. Jadi makanya kenapa lembaga keuangan itu ada dan bisa memberikan jaminan hukum dan keamanan yang memang saat mereka memberikan fasilitas, bahkan mereka waktu mengeluarkan produk itu mereka terjamin keamanannya serta hukumnya juga jelas. Lembaga keuangan itu sendiri terdiri dari beberapa ya. Ada lembaga keuangan bank ya, di mana bank sendiri itu ada bank sentral, ada bank umum, ada BPR gitu ya, bank perkreditan rakyat, ada juga bank syariah. Itu yang lembaga keuangan yang namanya adalah bank. Sedangkan lembaga keuangan yang bukan bank, nah, yang bukan bank ini, ada banyak. Ada LPS atau lembaga penjamin simpanan, ada OJK, leasing, Ventura, anjak piutang, penggadaian sama KSP gitu ya, koperasi simpan pinjam, dana pensiun, asuransi, pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing dan lain sebagainya. Ini nanti di subbab-subbab berikutnya akan saya coba jabarkan satu persatu, mulai dari LPS itu apa, OJK itu apa, leasing, modal Ventura sampai dengan pasar valuta asing. Jadi nanti akan saya jabarkan sendiri di subbab-subbab atau mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya, perannya dari lembaga keuangan. Yang pertama, untuk atau sebagai pengalihan aset atau asset transmutation. Dimana di sini maksudnya adalah pemberian pinjaman kepada yang membutuhkan dalam jangka waktu tertentu. Itu peran lembaga keuangan. Jadi bisa memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan, seperti kayak kita kredit, mungkin kita pinjam ke bank atau mungkin kita pinjam ke leasing. Kalau ke bank kita biasanya bisa kredit rumah atau mungkin kredit memang membutuhkan dana seperti itu. Kalau leasing kita bisa mendapatkan mungkin kredit sepeda motor atau mungkin barang-barang elektronik dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Jadi pengalihan aset. Kemudian yang kedua perannya itu adalah likuiditas atau liquidity, di mana peran lembaga keuangan ini adalah kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Jadi peran lembaga keuangan ini harus mampu ya, memiliki kemampuan untuk memperoleh uang tunai. Jadi kalau nanti di subbab yang lainnya akan saya jabarkan, bank itu bisa menarik uang. Jadi contoh, negara harus
menarik uangnya yang beredar gitu. Caranya nggak mungkin negara sendiri itu meminta uangnya yang sudah beredar ke masyarakat dimintain ayo kumpulkan semua, nggak bisa. Ada beberapa cara, ya saya contohkan mungkin seperti kayak menaikkan bunga seperti itu. Nah, kalau bunganya naik biasanya ini didominasi akhirnya orang-orang yang memiliki kredit itu melunasi kreditnya, atau mungkin kreditnya dibayar lebih cepat. Akhirnya karena pembayaran kreditnya lebih cepat atau mungkin dilunasi, otomatis banyak uang yang diterima oleh lembaga keuangan. Itu dampaknya lah, kira-kira dampak itu cara negara untuk bisa mengurangi uang yang beredar, itu salah satu cara. Mungkin ada banyak cara yang lainnya, tapi kira-kira seperti itulah mengapa peran lembaga keuangan itu memiliki peran sebagai likuiditas. Jadi harus mampu dan memiliki kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Itu perannya lembaga keuangan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu alokasi pendapatan atau income allocation. Jadi maksudnya adalah seseorang merealokasikan pendapatannya melalui lembaga keuangan untuk masa yang akan datang. Contoh, deposito mungkin. Jadi saat seseorang itu meletakkan atau menyimpan uangnya atau pendapatannya di bank dengan harapan dalam jangka waktu tertentu pendapatannya nanti bisa bertambah. Atau mungkin juga alokasi pendapatan yang dimaksud di sini adalah bisa seperti ini. Kita menabung, kemudian dari tabungan tersebut kita bisa mendapatkan bunga. Ini juga berhubungan dengan yang keempat, di mana juga termasuk peran dari lembaga keuangan, yaitu transaksi, di mana lembaga keuangan dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Jadi kalian tahu sendiri, apabila kita menabung di bank, contoh saya mendaftarkan rekening suatu bank, mungkin contohnya saya mendaftarkan rekening Bank BCA di Surabaya seperti itu ya. Saat saya mendaftarkan rekening di salah satu kantor cabang Bank BCA di Surabaya, kemudian saya menaruh atau meletakkan deposito uang atau menabung gitu ya di bank tersebut. Kemudian saya berpergian ke Sidoarjo, ke Gresik atau mungkin ke Malang. Nah, saat di kota-kota tersebut saya membutuhkan uang, saya bisa mengambil uangnya melalui ATM, atau bahkan kita bisa mengambil uang tersebut di kantor cabang-cabang yang lainnya ya. Nah, dari situ ini yang dimaksud adalah transaksi. Kenapa? Karena lembaga keuangan dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Dengan jangkauan pelayanan yang semakin luas, yang semakin lebar dan semakin banyak, tentunya biayanya juga bisa ditekan. Karena kenapa? Mereka memiliki fasilitas tersebut dengan harapan banyak nasabah atau mungkin banyak pelanggan yang menggunakan jasa dari lembaga keuangan tersebut. Maka dari itu, itulah yang dimaksud adalah peran lembaga keuangan. Sistem keuangan yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai masuk sistem keuangan. Sistem keuangan yang ada di Indonesia yaitu sistem moneter, di mana tercakup bank dan lembaga-lembaga yang menciptakan uang giral. Uang yang memang kita biasanya pegang 100.000, 50.000 dan sebagainya, $1 mungkin kalau di negara lain, yaitu itu kita sebut dengan uang giral. Jadi tercakup bank dan lembaga-lembaga yang menciptakan uang giral. Di negara kita ya, Departemen Keuangan, Bank Indonesia,
dan bank yang boleh menerima simpanan giro. Itu sistem moneter yang ada di Indonesia yang pertama. Yang kedua, sistem perbankan atau depository financial institution. Kemudian juga ada sistem lembaga keuangan bukan bank atau non-depository financial institution. Fungsinya sistem keuangan sendiri yang pertama adalah fungsi tabungan, dimana di sini saya coba jelaskan bahwa sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan, ya, untuk bisa menyimpan uang kita, kemudian di saat-saat tertentu kita bisa mengambilnya kembali. Kemudian juga ada obligasi, saham, dan instrumen uang lain diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan suatu pendapatan dan dengan risiko yang rendah bagi masyarakat penabung yang mengalir melalui pasar keuangan kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa dapat diproduksi. Jadi di sini ada suatu fungsi lain selain tabungan secara langsung, yaitu bisa dalam bentuk obligasi atau surat utang seperti itu ya. Kemudian ada saham, ada pasar modal, ada pasar uang dan lain sebagainya. Tetapi intinya dari kegiatan atau produk-produk dari lembaga keuangan tersebut dengan maksud bisa menghidupkan atau membuat kegiatan ekonomi berjalan. Karena di sini dimaksudkan bahwa obligasi, saham, dan instrumen keuangan lainnya yang diperjualbelikan di pasar uang atau pasar modal ini diharapkan nanti bisa mendapatkan pendapatan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Contoh seperti saham. Apabila sahamnya waktu pertama kali kita beli harganya 500, kemudian kita menunggu beberapa waktu harga sahamnya jadi 700. Di situ terdapat selisih antara harga beli dan harga setelah beberapa waktu menjadi naik. Ya, harganya naik jadi 700. Di situ kan ada selisih sekitar 200 lah. 200 itu bila kita jual dalam posisi harga yang sedang tinggi tadi, itu tinggi dari harga beli ya. Nah, selisih 200 tadi disebut menjadi suatu pendapatan. Di sini yang dimaksud adalah fungsi sistem keuangan, yaitu fungsi tabungan. Yang kedua, fungsi sistem keuangan yaitu sebagai penyimpanan kekayaan. Jadi instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang atau pasar modal menyediakan suatu cara yang terbaik untuk menyimpan kekayaan, yaitu menahan nilai aset yang dimiliki sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan. Jadi kita bisa menyimpan kekayaan kita dalam bentuk-bentuk lain, yang khususnya itu adalah menjadi produk dari lembaga keuangannya. Apabila Anda menyimpannya dalam bentuk rumah, itu nilai aset yang berbeda. Tetapi ini yang berhubungan dengan sistem keuangan atau produk-produk yang dihasilkan dari lembaga keuangan. Salah satunya adalah pasar uang, pasar modal, obligasi, dan lain sebagainya. Dengan kita menyimpan kekayaan dalam bentuk yang lain, diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang tadi sudah saya coba jelaskan, kita bisa mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Dengan seperti itu, waktu kita mendapatkan keuntungan, kita bisa memanfaatkannya untuk mungkin memenuhi kebutuhan kita selama ini, mungkin untuk berbelanja atau dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu fungsi penyimpanan dari fungsi sistem keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi likuiditas, di mana kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan, ya, bukan dalam bentuk yang lainnya. Apabila kita menyimpannya dalam bentuk barang, rumah, kendaraan, dan sebagainya,
atau bahkan mungkin tanah gitu ya, itu sudah berbeda. Di sini dijelaskan bahwa disimpan dalam bentuk instrumen keuangan, dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Di sini obligasi atau saham dan instrumen keuangan lainnya menjanjikan keuangan dengan risiko yang relatif kecil ya. Jadi sudah saya jabarkan juga. Pasar uang, pasar modal menyediakan suatu cara untuk mengkonversi instrumen-instrumen tersebut menjadi uang tunai. Ya, menjadi uang tunai. Jadi lembaga keuangan depositori menyediakan berbagai alternatif instrumen simpanan yang memiliki likuiditas yang tinggi. Jadi ini instrumen keuangan biasa digunakan untuk menyimpan aset atau pendapatan atau kekayaan seseorang. Jadi banyak sekali produk-produknya ya, ada ini suatu sistem ya, atau suatu materi atau teori kita sebutnya biasanya adalah obligasi. Ada juga pasar modal atau pasar uang, salah satu cara. Sekarang banyak sekali hal-hal yang serupa seperti obligasi, pasar uang dan pasar modal. Ada juga yang skalanya rendah. Kalau dulu pasar saham itu mau beli saham harganya sangat tinggi sekali, terus habis itu berlot-lot gitu ya. Sekarang ada yang tipenya standar mudah seperti kayak reksadana dan lain sebagainya. Itu salah satu cara di mana kita bisa menyimpan uang kita dalam bentuk lain, dalam bentuk instrumen keuangan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi kredit, di mana pasar keuangan menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi. Jadi kredit merupakan pinjaman yang disertai dengan janji ya, untuk membayar kembali di masa yang akan datang. Jadi konsumen yang membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang, contohnya seperti rumah, mobil dan sebagainya, itu bisa didapatkan apabila dia belum memiliki dana yang cukup, bisa menggunakan cara yaitu dengan cara kredit, mendapatkan barang tersebut dengan cara tidak tunai. Itulah kira-kira. Jadi sedangkan pengusaha menggunakan fasilitas kredit atau kredit lain itu untuk membeli barang untuk tujuan produksi. Ini untuk pengusaha ya. Jadi untuk produksi, membangun gedung, membeli mesin, membayar gaji, atau juga membayar dividen ya, membayar dividen kepada pemegang saham. Jadi maka daripada itu fungsi kredit ini juga sangat penting. Jadi sampai saya bisa berasumsi seperti ini, apabila dengan kondisi yang seperti ini, baik itu dalam kondisi krisis atau tidak krisis, dengan kondisi yang memang sekarang ini sudah serba modern, mau tidak mau kita harus melakukan atau mencoba fungsi yang namanya kredit ini. Saya ibaratkan seperti ini, kita sudah kerja gitu ya, dengan pendapatan 1 bulan UMR, kita anggap UMR-nya 3 juta. Lantas dengan kondisi kita yang ada sekarang, alhamdulillah kalau masih bujang, tetapi kalau sudah memiliki keluarga, istri atau mungkin anak, kita lihat dengan pendapatan yang segitu, kira-kira kita bisa menabung aset lain enggak? Contoh seperti rumah atau mungkin kendaraan. Tentu bisa, oke. Persentase tabungan yang Anda ingin tabungkan berapa? Apabila kita ingin mendapatkan aset-aset yang berbentuk tadi seperti kayak rumah dan kendaraan tadi itu, apabila kita ingin membelinya tunai, berapa lama kita menabungnya? Itu jadi pertanyaan utama. Tetapi dengan fungsi sistem keuangan, di mana adalah fungsi kredit, kita bisa mendapatkan barang tersebut dengan cara yang kredit tadi itu, dengan jaminan, tentunya dengan jaminan dan ketentuan-ketentuan ya, ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, dan tentunya itu sudah dan termasuk regulasi pemerintah. Jadi waktu kita kredit, kita harus
memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kita mampu bayar cicilan, kemudian cicilannya harus berapa tahun, kira-kira seperti itu. Itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi saat kita melakukan atau mungkin memilih suatu pilihan sistem keuangan dengan fungsi kredit ini tadi. Kemudian ada fungsi pembayaran, yaitu sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa tentunya. Sistem pembayaran ini tersedia antara lain bisa bentuknya cek, giro billet, kartu kredit, dan termasuk clearing ya. Kalau sekarang dengan kondisi yang sekarang ini kita bisa melakukannya via smartphone semua ya. Contohnya waktu kita menggunakan jasa transportasi, kita juga bisa menggunakan sistem pembayaran online. Hutang pun atau fungsi kredit ini juga sudah ada. Makanya fintech, financial technology semakin ke depan semakin berkembang terus. Semua hal yang dulunya masih dilakukan secara manual, cek, giro billet, kartu kredit dan lainnya kira-kira seperti itu, ini kita sudah bisa melakukannya secara online semua, kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya adalah fungsi risiko. Jadi pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan, dan risiko pendapatan atau kerugian tersebut dapat dilakukan dengan menjual berbagai polis asuransi. Nah, ini sistem keuangan yang berlaku di tempat kita. Ini asuransi ya. Di sini kita yang ada yaitu BPJS gitulah kira-kira. Itu salah satu program pemerintah di bidang asuransi. Di situ terdapat dua, ada BPJS Kesehatan, juga ada BPJS Ketenagakerjaan. Itu program pemerintah yang memang wajib bagi warga negaranya untuk bisa memilikinya, karena di situ memang salah satu hukum undang-undang bahwa negara itu yang harus memelihara rakyatnya, kira-kira seperti itu. Makanya salah satu cara negara untuk bisa menjaga masyarakatnya dalam bidang kesehatan dan kerja yaitu dengan cara adanya BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, kira-kira seperti itu. Itu fungsi sistem keuangan, mana fungsi risiko. Yang selanjutnya yaitu kebijakan, di mana pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Ya, kita lihat kondisi seperti ini ya. Jadi salah satu pemerintah untuk bisa menggerakkan ekonomi ya mau dengan sistem keuangan juga. Bisa dengan menurunkan bunga, menaikkan suku bunga, atau mungkin BLT ya, bantuan langsung tunai. Itu pasti ada gerakan-gerakan yang dihasilkan dari fungsi kebijakan tersebut. Nah, makanya sistem keuangan kepemerintahan berjalan, fungsi ekonomi juga berjalan, kira-kira seperti itu. Itu fungsi dari sistem keuangan, khususnya yang berlaku di Indonesia. Jadi itulah tadi tentang lembaga keuangan dan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kita bisa menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada dan sudah ditentukan oleh lembaga-lembaga keuangan terkait. Jadi kita tinggal mengikuti saja aturannya. Untuk selanjutnya pantau terus materi-materi yang akan saya sharing tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Tentunya sebab-sebabnya kita kupas tuntas di pertemuan berikut. Sekian, selesai. Terima kasih.